Malam itu, bulan purnama menggantung pucat di langit desa Sukamaju. Kabut tipis merayap di antara nisan-nisan tua di pemakaman umum yang terletak di pinggir desa. Suasananya seharusnya mencekam, namun jika telinga manusia bisa menangkap frekuensi gaib, yang terdengar bukanlah rintihan pilu, melainkan suara tawa cekikikan yang cukup berisik. Di bawah pohon randu alas yang besar dan rimbun, 4 sosok legendaris jagat supranatural Indonesia sedang berkumpul. Mereka adalah Kunti, sang kuntilanak dengan rambut yang butuh banyak sampok, Congki, pocong yang ikat kepalanya mulai kendor, Yul, si tuyul yang kepalanya lebih kinclong dari ubin masjid, dan Wo, si genderuwo yang badannya sebesar lemari 2 pintu dan baunya seperti kambing yang belum mandi setahun. Hai, kalian tahu tidak? Kunti memulai pembicaraan sambil menyisir rambutnya yang kusut menggunakan jemari tangannya yang pucat. Kemarin malam aku duduk di dahan pohon mangga Pak RT. Ada pemuda lewat bawa motor, gayanya selangit, pakai kacamata hitam malam-malam. Begitu aku berbisik, "Mas, numpang bonceng," dia langsung gaspol, tapi lupa kalau di depan ada polisi tidur. Motornya melompat, dia jatuh terjungkal ke parit. Kacamata hitamnya masuk ke mulutnya. Hai. Sontak, tawa meledak di bawah pohon randu itu. Bewa hahaha. Wow, si genderuwo memukul batang pohon randu hingga beberapa helai daun berguguran. Itu belum seberapa, Kun. Aku kemarin menyamar jadi bayangan hitam di balik jendela kamar kos mahasiswa. Dia lagi asyik main game perang-perangan sambil pakai headset. Aku munculkan mukaku pelan-pelan di pantulan layarnya. Dia kaget sampai kursinya terjungkal ke belakang, kepalanya masuk ke dalam ember cucian yang ada di pojok kamar. Aku sampai sakit perut melihatnya meronta-ronta seperti kura-kura terbalik. Congki, yang sejak tadi hanya berdiri tegak karena memang tidak bisa duduk, ikut menimpali dengan suara bindeng karena hidungnya tersumpat kapas. Nggeng, kalau aku lebih lucu lagi. Aku berdiri di pinggir jalan tol yang sepi. Ada sopir truk yang mengantuk. Pas dia lihat aku di spion, dia langsung melek lebar sekali, lebih lebar dari lampu tembak truknya. Dia teriak, "Astagfirullah," kencang sekali sampai gigit setir. Tapi bukannya takut, dia malah melempariku pakai botol air mineral. Katanya, "Pocong kok kurus banget, kurang gizi ya." Sialan benar manusia itu. Yul, si tuyul yang paling kecil, hanya mesam-mesem sambil menghitung koin-koin hasil curiannya hari itu. Kalau aku sih malas menakut-nakuti secara fisik. Capek, mending ambil uang saja. Tapi kemarin ada yang aneh. Aku masuk ke rumah mewah, kelihatannya kaya sekali. Tapi pas aku buka laci, tidak ada uang tunai sama sekali. Isinya cuma kartu-kartu plastik dan kertas-kertas tagihan. Terus di meja ada HP yang ada kode-kode kotaknya. Apa itu namanya? QRIS. Aduh, zaman sekarang maling jadi susah. Masa aku harus minta password M-Banking dulu? Mereka berempat terus berbagi cerita tentang betapa konyolnya reaksi manusia saat ketakutan. Ada yang pingsan dengan gaya estetik, ada yang lari sambil terkencing-kencing, hingga ada yang malah mengajak foto bareng karena dikira konten kreator yang sedang melakukan perang. Setelah tawa mereka agak mereda, Kunti tiba-tiba menghela napas panjang. Dia memperhatikan daster putihnya yang sudah berubah warna menjadi putih tulang, atau lebih tepatnya putih keruh cenderung abu-abu. Ada noda lumut di bagian bawah, dan lubang bekas sangkutan paku di dahan pohon beringin terlihat sangat jelas di bagian punggung. Duh, teman-teman, aku merasa penampilanku mulai menurun, keluh Kunti. Maksudmu? Tanya Wo sambil menggaruk-garuk bulu dadanya yang lebat. Lihat ini, Kunti membentangkan kain dasternya. Baju ini sudah aku pakai sejak zaman penjajahan Belanda belum selesai. Sudah mulai bau apek, banyak lubang, dan warnanya sudah tidak glowing lagi. Manusia sekarang kalau lihat aku bukannya takut, malah bilang, "Ih, itu hantu atau kain pel." Ini menjatuhkan reputasi para kuntilanak senusantara. Congki melompat kecil mendekat. Nggeng, bener juga sih. Bajumu memang sudah kayak saringan tahu, Kun. Makanya, seru Kunti dengan mata yang mulai merah efek emosi, bukan karena iritasi. Aku harus ganti baju. Aku ingin daster yang putih bersih, yang kalau kena sinar bulan bisa memantulkan cahaya. Biar kalau aku terbang di atas desa, orang-orang benar-benar merasa horor, bukan malah merasa kasihan. Terus kamu mau beli di mana? Tanya Yul. Kemal, nanti kasirnya pingsan. Mau belanja online, kamu tidak punya alamat pengiriman. Masa? Jalan kuburan no.
1. Pojok pohon Kamboja. Kunti tersenyum penuh arti, senyum yang membuat siapapun yang melihatnya, jika mereka manusia, akan langsung pingsan. Aku tidak perlu beli. Aku punya ide. Tadi sore, pas aku lagi iseng lewat di belakang rumah Mak Ijah di pinggir desa, aku lihat dia baru saja mencuci jemuran yang sangat banyak. Dan kalian tahu, ada daster putih yang sangat cantik, bahannya halus, dan sepertinya baru beli. Putihnya itu, oh, putih kristal. Mak Ijah, Wo tiba-tiba bergidik. Kun, jangan main-main. Mak Ijah itu bukan manusia biasa. Dia itu pemegang sabuk hitam dalam ilmu persapuan duniawi. Kamu ingat tidak pas si buto ijo lewat depan rumahnya terus tidak sengaja menginjak tanaman cabainya. Mak Ijah mengejarnya sampai ke hutan sambil bawa sodet panas. Ah, kamu saja yang penakut, wow. Ejek Kunti. Aku kan kuntilanak. Aku bisa terbang. Aku bisa menghilang. Mak Ijah itu cuma emak-emak biasa yang hobinya marah-marah. Kalau aku ambil jemurannya pas sore-sore menjelang maghrib, pas dia lagi sibuk di dapur, pasti aman. Dia tidak akan tahu kalau ada pelanggan gaib yang butuh baju baru. Chongqi dan Yul hanya saling pandang. Mereka tahu Mak Ijah adalah legenda di desa itu. Dia adalah tipe emak-emak yang bisa mendengar suara plastik kerupuk dibuka dari jarak 1 kilometer. Namun, Kunti sudah bulat tekadnya. Dia merasa harga dirinya sebagai hantu tercantik di desa itu sedang dipertaruhkan. Waktu berlalu, langit mulai berubah warna menjadi jingga keunguan. Suara azan maghrib belum terdengar, namun suasana desa sudah mulai sepi. Orang-orang tua mulai memanggil anak-anak mereka untuk masuk ke rumah. Ini adalah waktu transisi, waktu di mana dunia manusia dan dunia gaib mulai bersinggungan. Kunti sudah bersiap di atas dahan pohon waru yang terletak tepat di belakang halaman rumah Mak Ijah. Dari posisinya, dia bisa melihat barisan jemuran yang melambai-lambai ditiup angin sore. Dan benar saja, di tengah-tengah antara daster motif bunga dan celana kolor Pak Ijah, tergantung sebuah daster putih polos yang sangat elegan. Itu dia, gumam Kunti. Matanya berbinar, putihnya luar biasa. Pasti Mak Ijah pakai deterjen yang ada kekuatan pencerahnya. Kunti memperhatikan sekeliling. Sunyi, hanya ada suara ayam yang masuk ke kandang dan suara gesekan daun. Di dalam rumah, terdengar suara dentingan piring dan bau masakan tumis kangkung yang menusuk hidung. Meskipun Kunti tidak makan, dia masih bisa mencium bau bawang putih yang enak. Oke, sekarang saatnya, bisik Kunti pada dirinya sendiri. Dia mulai meluncur turun dari dahan pohon dengan gerakan anggun, menurut versinya. Rambutnya terurai panjang menutupi wajahnya yang pucat. Dia terbang rendah, hampir menyentuh rumput, menuju ke arah jemuran itu. Di sisi lain desa, di bawah pohon randu, Wo, Chongqi, dan Yul menonton dari kejauhan menggunakan kekuatan batin mereka. Wah, si Kunti nekat benar, kata Yul sambil mengunyah kembang Kamboja. Semoga dia tidak pulang dalam keadaan babak belur, tambah Chongqi khawatir. Kembali ke halaman Mak Ijah. Kunti sudah sampai di depan jemuran daster putih itu. Dia menjulurkan tangannya yang kuku-kukunya agak panjang. Pelan-pelan, dia melepas jepitan jemurannya satu persatu. Klik, klik, daster itu kini sudah bebas. Kunti segera mendekapnya di dada. Ah, lembut sekali bahannya. Katun Jepang sepertinya, sempurna. Namun, saat Kunti hendak berbalik dan terbang kembali ke pohon waru, sebuah suara pintu belakang yang berderit terbuka memecah kesunyian. Kreek, Kunti membeku. Dia tidak berani menoleh. Dia pikir dia sudah cukup cepat, tapi ternyata, siapa itu? Suara itu melengking tinggi, kuat, dan penuh otoritas. Itu adalah suara Mak Ijah. Kunti mencoba tetap tenang. Dia pikir, aku kan hantu. Paling kalau dia lihat, dia bakal pingsan atau lari sambil teriak, setan. Maka, dengan dramatis, Kunti memutar tubuhnya perlahan. Dia mengangkat kepalanya, membiarkan rambutnya tersingkap sedikit untuk memperlihatkan matanya yang merah dan wajahnya yang pucat pasi. Dia mengeluarkan suara andalannya, hai 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 hai. Mak Ijah berdiri di ambang pintu. Dia memakai daster batik, handuk kecil melilit di leher, dan di tangan kanannya, dia memegang senjata paling mematikan di seluruh desa, sapu lidi yang ujungnya masih sangat tajam. Bukannya takut, Mak Ijah malah berkacak pinggang. Matanya melotot lebar, menandingi mata merah Kunti. Oh, jadi kamu toh yang suka nyuri jemuran. Kuntilanak kurang ajar.
Teriak Mak Ijah. Sore-sore bukannya ibadah atau nunggu azan, malah jadi maling. Kamu pikir beli daster itu pakai daun telinga? Itu daster mahal, beli di Shopee pas diskon pukul 12.12. Kunti kaget bukan main. Loh, kok dia tidak takut? Kok malah dimarahi? Anu, Mak, aku cuma mau. Kunti mencoba menjawab dengan suara parau yang dibuat-buat agar seram. Gak usah pakai, anu-anu. Gak usah, hai. Suaramu itu fals, tahu tidak? Mengganggu pendengaran. Mak Ijah mulai melangkah maju dengan langkah mantap yang membuat tanah terasa bergetar setidaknya di perasaan Kunti. Kembalikan tidak baju itu, atau mau aku buat jadi keset di depan pintu. Kunti panik. Dia mencoba mengeluarkan jurus terakhir, mengeluarkan bau busuk bangkai. Namun, Mak Ijah justru makin marah. Dasar hantu jorok, sudah maling, bau lagi. Belum pernah keramas ya, sini kamu. Mak Ijah berlari dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk wanita seusianya. Dia mengangkat sapu lidinya tinggi-tinggi ke udara, persis seperti ksatria yang membawa pedang di medan perang. Waduh, Kunti tidak punya pilihan lain. Dia segera memeluk daster itu karena sudah telanjur sayang dan mencoba terbang ke atas. Namun, Mak Ijah ternyata lebih lihai. Mau kabur kemana kamu, kurap? Plak, ujung sapu lidi mengenai bagian bawah kaki Kunti. Aduh, sakit, Mak, jerit Kunti. Ternyata sapu lidi yang sudah didoakan, atau mungkin karena memang Mak Ijah punya energi murni emak-emak bisa melukai makhluk halus. Kunti terbang serabutan. Dia menabrak jemuran lain, tersangkut di kain sarung Pak Ijah, lalu terjatuh di atas kandang ayam. Ayam-ayam di dalamnya langsung riuh rendah, terbang ke sana kemari, menambah kekacauan. Sini kamu, jangan lari. Mak Ijah terus mengejar. Dia melompati pagar tanaman dengan kelincahan seorang atlet parkour. Sapu lidinya terus diayun-ayunkan di udara, menghasilkan suara wus-wus yang mengerikan. Kunti berhasil melepaskan diri dari kain sarung yang melilitnya. Dia terbang tinggi ke arah pohon waru. Tapi Mak Ijah tidak berhenti. Dia mengambil sebuah sandal jepit swallow yang ada di dekat pintu dan melemparkannya dengan akurasi 100%. Bo, sandal itu mengenai punggung Kunti tepat di bagian yang berlubang. Ampun, Mak, ampun, Kunti berteriak. Dia melempar daster putih itu kembali ke arah jemuran tapi sayang, malah jatuh di atas tumpukan kotoran ayam dan segera terbang secepat kilat menuju hutan pemakaman tanpa menoleh lagi. Mak Ijah berhenti di bawah pohon waru, napasnya sedikit memburu tapi wajahnya masih terlihat sangat sangar. Dia mengambil kembali dasternya yang jatuh di atas kandang ayam dengan wajah sangat kesal. Duh, kotor semua, dasar kuntilanak gak berguna, besok-besok kalau berani datang lagi, tas seret kamu ke balai desa buat jadi tontonan. Teriak Mak Ijah ke arah hutan yang gelap. Di bawah pohon randu, Wo, Chongqi, dan Yul terdiam 1000 bahasa. Mereka menyaksikan dari jauh bagaimana Kunti terbang dengan sangat tidak estetik, rambutnya acak-adakan, dasternya makin sobek, dan ada bekas jejak sandal jepit di punggungnya. Kunti mendarat di depan mereka dengan napas terengah-engah. Dia langsung duduk ya, saking capeknya dia bisa duduk dan menutup wajahnya dengan rambut. Hai, Yul mencoba tertawa kecil, tapi segera diam setelah melihat tatapan tajam dari balik rambut Kunti. Tadi itu, luar biasa, Kun. Kata Wo hati-hati. Aku belum pernah lihat kuntilanak kena headshot pakai sandal jepit. Nggeng, kakimu kenapa, Kun? Tanya Chongqi sambil menunjuk kaki Kunti yang merah-merah. Kena sapu lidi, jawab Kunti dengan suara lemas. Kalian benar, Mak Ijah bukan manusia, dia itu predator, singa yang pakai daster. Aku baru mau pamer gaya hantu senior, malah dijadikan target latihan lempar sandal. Terus baju barunya mana? Tanya Yul polos tapi sebenarnya mengejek. Jatuh di kandang ayam, Kunti mendesah panjang. Sudahlah, aku kapok, biarkan saja bajuku begini, daripada nyawa gaib taruhannya. Lebih baik aku pakai daster lama ini sampai 1000 tahun lagi. Wo mengangguk-angguk setuju. Iya, Kun, lagi pula, hantu itu yang penting seramnya, bukan visionnya. Lihat saja Chongqi, ikat kepalanya sudah kuning begitu saja dia masih pede. Nggeng, ini namanya vintage, Wo, protes Chongqi. Malam itu, mereka kembali berbincang-bincang. Namun, ceritanya bukan lagi tentang cara menakut-nakuti manusia, melainkan tentang daftar rumah manusia yang dilarang dikunjungi. Dan di urutan pertama,
ditulis dengan huruf besar-besar menggunakan tinta darah atau mungkin sirup merah sisa sesajen, adalah, rumah Mak Ijah, bahaya, sapu lidi dan sandal jepit maut. Kunti pun belajar satu hal malam itu. Di dunia ini, ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan gaib, lebih menakutkan dari wajah hantu yang hancur, dan lebih cepat dari teleportasi setan. Kekuatan itu adalah, murka seorang emak-emak yang jemurannya diganggu. Sejak saat itu, setiap kali Kunti mendengar suara sapu lidi yang sedang digunakan untuk menyapu halaman, dia akan langsung terbang menjauh sejauh mungkin, bahkan jika itu berarti dia harus bersembunyi di dalam sumur tua yang sempit. Rasa trauma terhadap sandal jepit swallow ternyata lebih membekas daripada luka masa lalunya saat masih hidup. Dan desa Sukamaju pun kembali tenang. Setidaknya, jemuran para warga kini aman dari gangguan, pencuri daster, dari dunia lain. Mak Ijah sendiri, setelah kejadian itu, bukannya takut, malah makin semangat mencuci. Dia merasa telah memenangkan pertempuran besar antara peradaban manusia dan dunia astral. Berani-beraninya kuntilanak mau saingan fashion sama saya, gumam Mak Ijah sambil menjemur kembali dasternya yang sudah dicuci ulang hingga bersih berkilau. Belajar dandan dulu sana di rawa-rawa. Dan dari kejauhan, di atas dahan pohon beringin yang tinggi, Kunti hanya bisa melihat daster itu dari jauh, sambil sesekali menggaruk punggungnya yang masih terasa sedikit perih bekas kena lemparan sandal.